Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kembali saya akan membahas tentang cara pembersihan throttle body di motor Yamaha. Karena 2 minggu terakhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya mengenai permasalahan pembersihan throttle body ini. Permasalahannya adalah pada saat mereka melakukan pembersihan sendiri throttle body ini, atau mereka melakukan pembersihannya di bengkel resmi atau bengkel biasa, malah timbul masalah. Begitu ditanya cara ngebersihinnya gimana, si throttle body dilepas atau enggak. Ada yang bilang throttle body nggak dilepas, dia langsung dari bagian filter disemprot pakai cairan pembersihnya, dia semprot tanpa melepas throttle body, apalagi ngelepas sensor. Yang satu lagi, dia lepas kok bagian throttle body, si mekanik gak mau melepas si sensor max ini. Alasannya kata mekanik, kalau si sensor ini dilepas nanti malah timbul error. Akhirnya setelah dia selesai servis, sehari kemudian motornya malah jadi gak enak, ada rasa nahan di tarikannya, berbeda dengan sebelum mereka servis si throttle body. Seperti yang udah saya sering bilang sebelumnya, usahakan dalam membersihkan throttle body ini kita harus lepas bagian sensor-sensornya, baik itu sensor ISC ataupun sensor max atau modul air quantity sensor. Karena di dalam sensor max ini terdapat 3 sensor lainnya, IAPS, TPS, dan IATS. Intake air pressure sensor, throttle position sensor, dan intake air temperature sensor. Jadi memang kita harus lepas sensor ini biar lebih aman. Nah, kayak gini. Kita lepas agar tidak terjadi masalah di sensornya. Kalau cairan yang dipakainya memang kurang bagus. Contoh, cairan dari Resco atau Megacool ini nggak saya saranin untuk semprot langsung tanpa melepas sensor. Karena cairan ini kalau disemprot langsung, dia akan menimbulkan efek ngembun dan akan mengganggu sistem kerja dari sensor. Yang terganggu sistem kerja sensor dari sensor max ini nih, intake air pressure sensor. Dia ada lubangnya ini, sangat memungkinkan pada saat kita semprot langsung nih, throttle akan dibuka nih, semprot. Nah, cairan pembersihnya itu lolos sampai di sela-sela ini, kemudian masuk ke bagian lubangnya ini. Ini lubangnya untuk sensor IAPS, intake air pressure sensor, dimana kalau kita bongkar dari dalam komponen ini, dia ada semacam solenoid atau saklar yang cara kerjanya adalah pada saat mesin ada tekanan udara di sini nih, yang masuk ke sini, dia akan dibaca oleh sensor ini. Jadi cara kerjanya mirip kayak alat untuk mengukur tekanan ban. Yang digital kita tekan, maka dia akan keluar ya berapa PSI-nya. Kurang lebih cara kerjanya pun sama. Kalau dari lubang ini, dari sensor IAPS-nya terhambat gara-gara cairan pembersih, maka pembacaan dari sensor IAPS ini tidak akan benar, sehingga timbullah masalah di motornya, menjadi gempos, tarikannya jadi berat akibat terkena cairan tadi. Makanya saya saranin untuk selalu melepas sensor ini. Sebenarnya untuk sensor TPS dan IATS, intake air temperature sensor ini nggak masalah kena semprot. Yang dirawankan adalah ini nih, yang harus kita jaga sebelah sininya. Tapi kan kita nggak bisa mastiin kalau cairan itu nggak bakal masuk ke sini kalau si sensornya nggak dilepas. Makanya lebih baik kita lepas. Kalau mau aman nggak dilepas, ada cairannya,
kayak merek CRC tapi harganya cukup mahal. Dia safety for sensor. Ada cairan-cairan khusus pembersih throttle body yang memang safety to sensor. Kalau kayak gini nggak ada keterangan ya untuk safety for sensor, sehingga disarankan jangan langsung disemprotkan. Walaupun mungkin banyak tutorial di motor disemprotin langsung dari serang filter, oke, dia lagi beruntung aja ya, motornya nyala lagi dan nggak bermasalah. Tapi ada juga motornya yang disemprot langsung cairan pembersih tanpa melepas sensor, apalagi nggak melepas throttle body, motornya itu langsung jebol. Karena cairan yang terkandung di pembersih ini beda-beda kandungannya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita lepas saja bagian sensornya ini. Untuk melepasnya tadi, biar kalian nggak nanya lagi, dia pakai baut bintang yang ada bolongnya. Kuncinya seperti ini, pakai ukuran T20. Kalau ukuran di kunci L bintang yang ada lubangnya. Terus setelah melakukan pembersihan throttle body ini, apakah wajib untuk mereset ECU? Tepatnya bukan mereset ECU ya, karena ECU tidak bisa direset. Yang bisa direset adalah sensor ISC-nya. Kalau kalian masih pakai ISC manual, minta bengkel untuk mereset ISC-nya agar settingannya kembali normal. Kalau tidak salah, saya pernah bahas masalah ISC itu. Settingan tidak normalnya pada scan angkanya 1, begitu kita di reset angkanya menjadi 0. Tapi saya nggak kasih contoh sekarang buat resetnya, karena saya pakainya ISC manual ya, bukan yang otomatis. Jadi nggak perlu reset-resetan kalau kalian pakai ISC manual seperti ini. Jadi nggak pakai ribet ya. Lebih enak pakai kayak ginian ketimbang yang otomatis harus reset-reset. Kalau udah pakai yang kayak gini, enak lah. Dan untuk ISC manual di Aerox saya nggak pakai seperti ini ya. Pakainya dari produk ASIM. Sama aja sih secara fungsi. Lebih enak pakai ISC manual aja ketimbang pakai otomatis ya. Tapi itu opsional kalian mau pakai yang mana aja. Ini kayak gini nih, kalau udah kotor juga nih, seperti ini. Setelah kita bersihkan, ntar dulu nih, saya geserin. Ini misal kita habis semprot, bersihin semua. Seperti ini kan. Misalnya. Nah, biasanya kalau pakai merek Megacool itu dia agak sedikit berembun ya. Bagian throttle body setelah kita bersihkan atau pakai yang lain pun akan berembun. Kalau keadaan seperti ini, jangan langsung dipasang semua sensornya, jangan langsung dipasang di motornya karena akan bikin motor kalian bermasalah. Lebih baik setelah membersihkan kayak gini, kalau cuacanya lagi panas ya kalian jemur dulu sampai benar-benar kering dan si cairannya hilang semua. Kalau masih berembun seperti ini nih, agak basah-basah dan dingin bagian throttle bodinya, pasti akan timbul masalah setelah kalian bersihkan kalau langsung dipasang. Biasanya kalau saya pengen cepet pakai hair dryer, tapi kalau lagi cuaca panas ya kita jemur aja kayak gini nih. Mumpung lagi panas, ya udah kita jemur sampai benar-benar kering. Kalau di bengkel kan mereka punya kompresor ya, tinggal disemprot ya nggak masalah. Itu karena ketersediaan bengkel itu lengkap. Tapi kalau kayak saya cuman hobi bongkar motor dan di rumahan, peralatannya nggak punya, ya udah pakai seadanya aja seperti ini. Gak di hair dryer ya, dijemur sampai kering, baru semua sensor-sensornya dipasang lagi. Insya Allah
itu aman ya guys. Gak bakal terjadi masalah. Karena biasanya terjadi masalahnya seperti itu. Setelah dibersihkan, disemprot, langsung semua komponen sensor-sensornya dipasang, mesin dinyalain, dan biasanya itu yang timbul masalah ya. Talikan malah jadi ngempos daripada sebelumnya. Hanya sedikit kesalahan proses pada saat pembersihannya. Terus kalau kalian bersihin sendiri dan masih pakai ISC otomatis, kita pindah posisi dulu. Di sana panas. Bagaimana untuk men-settingnya? Gak usah khawatir, selama si sensor ISC-nya kalian gak oprek-oprek, biasanya berjalan normal. Walaupun nanti langsamnya kegedean, biasanya akan otomatis sendiri ya. Settingan langsam nanti akan menyesuaikan sendiri. Tapi kalau setelah kalian coba-coba servis sendiri, langsamnya malah terus naik, sebaiknya segera bawa ke bengkel, minta reset ISC. Paling enak, seperti yang saya tadi bilang, daripada ribet kalian atur ulang ISC-nya, ngeriset segala macam, mending pakai ISC manual. Udah nggak mikir gejala motor langsamnya nggak enak, turun naik, udah pasti enak terus, tinggal kalian atur sendiri, nanti langsamnya secara manual. Makanya saya sekarang jarang banget ngereset ISC karena udah pakai ISC manual. Ya udah, habis bersih semprot-semprot, nunggu kering, sensor pasang di throttle body, komponen TB pasang di motor, udah tinggal gas lagi aja. Nggak harus mikirin lagi ngeriset segala macam. Jadi buat kalian yang nanti mau coba-coba bersihin throttle body sendiri, hal-hal seperti itulah yang harus kalian perhatiin ya. Dari awal sampai akhir saya rasa udah cukup saya jelasin juga, dan di video sebelumnya pun udah saya jelasin panjang lebar hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membersihkan throttle body. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.